Minasang konnichiwa, kembali lagi di channel Samahina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur film horor Jepang yang mengisahkan tentang hantu pembunuh yang disinyalir hantu tersebut selalu membagi dua anggota tubuh korbannya. Penasaran? Ini dia. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang lagi di dalam elep atau MS, dan di belakangnya ada sekelompok loli atau bocil incaran para om pedo. Dan para bocil ini sedang membicarakan sosok hantu yang bernama Teke yang suka membelah dua anggota badan korbannya sambil ngalung-ngalung bantal, sehingga membuat wanita yang di depannya merasa risih dan menegur mereka karena tidak pantas membicarakan hal-hal yang tidak layak dibicarakan oleh para bocil tersebut. Dan wanita ini juga tidak percaya dengan adanya mitos tersebut. Setelah turun dari bis, terlihat si Mbajap ini melewati jembatan yang berada di atas rel kereta api, dan ada angin yang ngegelebug yang membuatnya merasa tidak enak perasaan. Dan tiba-tiba terlihat ada sosok yang sedang mengintainya, dan tidak lama kemudian wanita ini pun tewas. Scene pun berpindah ke sekolah SMP. Terlihat dua wanoja Jepang yang bernama Kana dan Ayaka. Terlihat mereka sedang memperhatikan seorang lelaki tampan di luar jendela. Lelaki itu terkenal karena ia adalah seorang kapten sepak bola di sekolahnya, dan Ayaka menyukai lelaki itu. Lantas ia menyuruh Kana untuk memberitahu lelaki itu bahwasanya Ayaka menyukainya. Dikarenakan Kana sudah cukup kenal dengan lelaki itu, lantas Kana menghampiri lelaki tersebut dan membicarakan maksud Ayaka kepadanya bahwa Ayaka ingin mengajaknya kencan, dan yang namanya lelaki kalau ada gadis yang menyukainya selagi itu gratis, ya coba heula atuh, gak akan ditolak gitu. Kemudian berita hot itu disampaikan kepada Ayaka, dan Ayaka pun senang. Menjelang sore Kana pun pulang, dan setibanya di rumah ia menerima telepon dari sepupunya yang berada di kamarnya. Terlihat sepupunya sudah dewasa yang sudah cukup umur untuk ditanami bibit-bibit kecambah. Karena Kana yang ingin ganti baju, sepupunya pun disuruh keluar. Singkat cerita, di keesokan harinya tak disangka Ayaka pun jadian dengan lelaki tersebut, dan ia sangat senang. Lalu ia mengajak Kana untuk ikut di acara ngedate-nya nanti malam. Katanya ia selalu grogi dan sangu kalau berjalan berdua sama cowok, dan memutuskan untuk mengajak Ayaka. Sesampainya di sana, mereka pun mengobrol. Lalu si cowok ini dengan bangganya memperlihatkan HP yang bisa menonton TV dan streaming video imeh-imeh kimochi. Ya jelas saja, karena ceritanya kan di tahun 2009-an, HP yang ada TV-nya itu sangatlah langka gitu. Dan mereka pun menontonnya. Dan di acara TV itu sedang menyiarkan berita seorang wanita yang tewas dengan badan yang terpotong, dan kasus itu pun masih menjadi misteri. Lantas si cowok ini membicarakan soal hantu Teke, dan Ayaka pun tidak asing lagi karena mitos yang beredar di masyarakat. Karena penasaran bila aya versi anu lain, mereka pun mendengar cerita si pria ini. Dan pria ini mengatakan jika ada seseorang yang sedang berjalan sendirian malam-malam, lalu terasa ada angin yang berhembus dan tiba-tiba terdengar suara Teke, sudah dipastikan ia sedang diintai makhluk yang mempunyai nisfu badan atau setengah badan. Dan jika berbalik untuk melihat ke belakang, maka dia akan mati dengan sekejap. Tubuhnya akan terpotong menjadi dua bagian. Lalu Ayaka menambahkan jika si korban selamat, ia juga akan mati 3 hari kemudian setelah bertemu makhluk itu. Ya meskipun itu adalah cerita urban legend saja, tapi tidak sedikit orang-orang yang mempercayainya. Ketika Ayaka pergi ke toilet, ia melihat cowoknya mengajak ngobrol Kana. Ia pun cemburu. Biasalah, namanya juga anak SMP, tapi dah seueul gitu aing ngalaman mah. Lanjut, ketika mereka pulang, Ayaka ngambek dan menanyakan kepada Kana, apakah kamu suka kepadanya? Kana pun bilang, kan aku mah TTM, teman tapi mesum gitu. Namun Ayaka gak percaya, ia pun ngambek dan memilih pulang sendirian. Mereka pun berpisah di pertigaan jalan, dan ketika Ayaka sedang berjalan, ia merasakan tanda-tanda Teke yang beredar di masyarakat, seperti angin yang masuk ke dalam lubang hidung, dan ada suara dan tiba-tiba, ya, saat Ayaka menoleh ke belakang, ada sosok makhluk tidak tinggi, tidak menyeramkan, tidak minta kasboni yang sedang mengintainya dengan posisi push up setengah badan, yang hal tersebut biasa dilakukan oleh atlet binaragawan. Sebelum Ayaka lari sekencang-kencangnya, ia terlebih dahulu terkena sabetan jurik Teke yang entah nyabetnya pakai apa, dan hantu itu pun mempunyai kecepatan hampir setara dengan ninja assassin. Sekejap saja anggota badan korban akan buntung. Singkat cerita, di keesokan harinya kabar
kematian Ayaka sudah menyebar luas di sekolahnya. Kana yang mendengar kabar itu terlihat sangat terpuruk dan ia diinterogasi oleh polisi. Terlihat cowok yang menjadi kekasih Ayaka pun sudah diinterogasi terlebih dahulu. Lalu Kana yang giliran diinterogasi. Ia pun ditanya perihal kejadian terakhir bersama Ayaka. Kana pun mengatakan bahwa dirinya dan Ayaka sudah berpisah di pertigaan jalan dan ia pun tidak mengetahui apa-apa lagi. Di dalam keterpurukannya Ayaka tidak sengaja mendengar perkataan anak kecil tentang hantu teke-teke. Malam pun poek. Kana pun datang ke tempat kematian sahabatnya itu. Ia membawa bunga kamboja untuk disimpan dan berdoa di tempat itu. Namun ketika ia sedang khusyuk-khusyuknya berdoa, tiba-tiba tanda-tanda kemunculan hantu itu pun datang. Lantas ia teringat untuk tidak menoleh ke belakang dan lebih memilih untuk menutup warung. Terlihat hantu teke-teke yang sedang mengendus Kana yang sedang ketakutan, dan karena Kana tidak menengoknya, lantas hantu itu pun pergi. Di saat Kana ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara Ayaka yang memanggilnya, dan refleks Kana pun menengok ke belakang, dan ternyata itu hanyalah pancingan makhluk itu saja. Supaya Kana menengok ke belakang, Kana pun melihat sosok teke-teke itu yang akan siap membunuhnya. Sontak Kana pun lari dengan sekuat tenaga sambil dikejar-kejar makhluk itu. Untung saja di pertigaan ia bertemu dengan mantan pacarnya Ayaka. Ia pun naik ke sepedanya dan langsung semangat goes ya. Terlihat teke-teke mengejarnya dengan kecepatan tinggi, dan karena panik mereka pun terjatuh, dan beruntungnya teke-teke itu hilang. Mungkin saja sudah terlalu jauh dari teritorialnya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Kana pun yakin bahwa Ayaka dibunuh oleh makhluk teke-teke. Lantas ia pergi ke perpustakaan untuk mencari buku tentang hantu itu, dan ia menemukan buku tersebut dan ia membuka tentang hantu teke-teke. Lalu ia sedang serius-seriusnya membaca, tiba-tiba datang sepupunya mengagetkan Kana. Kana pun ditanya, "Apa kau juga suka dengan legenda hantu?" Mereka pun berbincang-bincang. Ternyata sepupunya tengah mencari tahu tentang pembunuhan tersebut. Entah karena apa. Kemudian Kana pun mengatakan bahwa ia pernah melihat teke-teke dan memberitahu sepupunya bahwa siapa saja yang melihat teke-teke dan ia berhasil lolos, maka 3 hari kemudian ia akan mati. Lantas sepupunya pun membantu Kana untuk menemukan kunci jawabannya. Mereka menemui sejarawan atau peneliti urban semacam Pananyaan namun versi ilmiahnya yang mengetahui tentang sejarah jurig teke-teke. Ia pun memberitahu Kana dan sepupunya bahwasanya teke-teke itu berasal dari seorang wanoja yang bunuh diri di rel kereta api karena ia telah dibelaom secara paksa oleh penjahat, dan kejadian itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun sebelum mereka lahir, sewaktu zaman peperangan masih berlangsung. Lantas Kana dan sepupunya disuruh profesor ini untuk mencari informasi lebih lanjut kepada kerabat sahabatnya, ditemani ajudan profesor tersebut. Lalu ia pun pergi dan cerita tersebut benar adanya. Katanya, ketika wanita itu dibelaom ia masih perawan dan mengeluarkan darah dari lubang mekinya. Makanya wanita itu tidak suka dengan warna merah, apalagi warna hitam panjang dan buluan. Intinya wanita itu trauma dengan darah yang keluar ketika dibelaom. Ia pun depresi dan bunuh diri di rel kereta api. Singkat cerita mereka pun pulang. Lalu ajudan tadi memberitahu bahwa ia juga percaya dengan legenda teke-teke dan memberikan sedikit informasi kepada Kana bahwasanya meski teke-teke keberadaannya berpuluh-puluh tahun lalu, namun teror teke-teke itu gencar sekitar 6 tahun yang lalu. Diduga kuat karena batu nisan wanita tersebut dipindahkan seseorang. Ya, katanya dulu di tempat kematian wanita tersebut telah dibangun batu nisan untuk mengenang dan mendoakannya. Namun kini batu itu telah dipindahkan dan diduga kuat penyebabnya adalah itu. Mereka pun terpikirkan untuk mengembalikan batu nisan itu supaya teke-teke tidak membunuhnya. Tersisa beberapa jam sebelum malam tiba. Lantas Kana dan sepupunya pun mencari tempat di mana batu nisan dan rel kereta itu berada. Terlihat sepupunya pun ikut panik dan keceplosan. Kalau kita tidak menemukan tempatnya, maka kita akan mati. Lantas Kana pun melongo. "Oh, kita?" Iya, ternyata sepupunya pun pernah melihat hantu teke-teke itu sekitar jam 8 malam. Di malam yang sama ketika Kana dikejar-kejar teke-teke di jam 7 malam. Jadi mereka harus bergegas menuju tempat itu. Kana mencari wilayah yang bernama Misaka dan ketemu. Namun ketika mereka sampai di sana, ternyata tidak ada apa-apa. Mereka hanya menemukan tanah kosong. Lantas mereka menghubungi lagi ajudan yang tadi dan bertanya, ternyata si Kana salah dengar, harusnya Mikasa bukan Misaka. Aduh, bocil suka gemes deh. Untung saja wilayah Mikasa tidak jauh dari sana dan mereka pun bergegas karena waktu tersisa 1 jam lagi hingga mereka menemukan sebuah persimpangan. Mereka bingung dan kembali bertanya, namun sialnya ajudan ada sedikit masalah. Ia ditangkap security karena dituduh maling di dalam kantor, dan karena waktu yang mepet, sepupunya pun menyuruh Kana untuk menggunakan instingnya saja. Katanya, "Gunakanlah instingmu, aku mempercayamu. Cepat, kiri atau kanan, beb?" Kana pun merem keenakan dan bilang ke kiri, dan ketika mereka akan belok, terdengar HP-nya berbunyi. Itu adalah voice note
dari si ajudan yang memberitai mereka harus belok ke kanan. Salah deui, cil. Lanjut, mereka bergegas ke tempat itu dan tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah rel yang sudah tidak beroperasi lagi. Dan mereka menemukan sebuah batu yang tergeletak dan bertuliskan nama jurinya. Dan bersamaan angin berhembus, tanda-tanda teke-teke sudah ada di sana. Mereka bergegas mendirikan kembali nisan yang jatuh itu. Dan untung saja waktunya tepat. Teke-teke itu tidak menyerang mereka. Akhirnya mereka pun merasa lega karena dirasa sudah selamat dari teror teke-teke. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa teke-teke sedang mengintai mereka di belakang mobil. Sontak sepupunya langsung tancap gas dan mereka bingung kenapa makhluk itu masih mengejarnya. Lantas Kana pun ingat bahwa memang teke-teke itu tidak suka dengan warna merah. Dan kita flashback dulu. Korban-korban yang dibunuh teke-teke itu pun mempunyai benda berwarna merah yang mereka kenakan. Dan sialnya lagi adalah mobil yang mereka kendarai yaitu berwarna merah. Kana dengan refleks mengangkat rem tangan dan teke-teke itu pun menabrak mobil mereka hingga penyok. Dan kalau didempul pasti leuwih ti sajutaan. Mereka pun berlari secepat mungkin untuk menghindari makhluk itu. Sambil membuang benda-benda merah yang mereka kenakan, mereka pun terpisah di hutan. Lalu tiba-tiba telepon Kana berdering. Itu sepupunya yang menanyakan keberadaannya. Dan sialnya HP Kana berwarna merah. Ia kaget dan langsung melempar HP-nya itu. Dan untung saja dedek Kana bocil gemoy ini masih selamat. Pagi pun tiba. Mereka masih sibuk mencari satu sama lainnya. Lalu samar-samar terdengar suara Kana. Sepupunya mengatakan, "Tunggu di sana, aku akan ke tempatmu." Namun ketika sepupunya menghampiri Kana, tiba-tiba kepalanya kena tangkal cucuk sehingga membuat kepalanya berdarah. Dan tiba-tiba ya, tebasan teke-teke pun tak dapat dihindarkan lagi, sehingga membuat sepupunya Kana tewas di depan matanya. Sontak Kana yang melihatnya pun menjerit histeris. Dan scene berpindah beberapa bulan kemudian. Kana dikabarkan depresi dan berhenti sekolah, dan memutuskan untuk jualan sorabi hanet kepada om-om saja.